Selamat sore kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan presentasi bersama teman saya mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama mengenai biaya tenaga kerja. Tenaga kerja, usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produksi dan biaya tenaga kerja. Harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja. Dan yang ketiga ada penggolongan menurut hubungannya dengan produksi. Yang pertama ada upah tenaga kerja langsung, yaitu diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, dan upah tenaga kerja langsung diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi overhead pabrik. Yang selanjutnya adalah penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada departemen produksi. Dalam sebuah perusahaan kertas ada bagian pulp, bagian kertas, bagian penyempurnaan. Dan yang berikutnya ada departemen non produksi, ada biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia. Dan yang selanjutnya akan disambung oleh kawan saya. Terima kasih, akan saya sambung. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, yaitu ada biaya tenaga kerja produksi. Yang dimaksud itu adalah gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Selanjutnya, biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum itu ada bagian kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, bagian kesejahteraan karyawan bagian personalia, bagian kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, dan juga bagian kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Penggolongan menurut jenis pekerjaan itu ada operator, mandor, dan penyelia. Sementara di penyelia itu contohnya seperti bagian kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, bagian kesejahteraan karyawan bagian personalia, dan bagian karyawan akuntansi, dan juga bagian pemasaran. Biaya tenaga kerja, satu, gaji dan upah reguler adalah jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Dua, premi lembur. Tiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Di sini ada kami contoh yang sangat sederhana, misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, Tuti dan Abi. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Mei 2000, bagian pembuat daftar gaji dan upah pembuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan menurut kartu hadir karyawan, Tuti bekerja selama seminggu 40 jam dengan upah per jam 1.000, sedangkan karyawan Abi selama yang sama bekerja 40 jam dengan tarif 750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan gambar sebagai berikut. Penggunaan waktu kerja untuk pesanan Tuti 15, Abi 20 jam. Untuk pesanan Tuti 20 jam, Abi 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan Tuti 5 jam, Abi 10 jam. Totalnya 40 jam. Abi juga 40 jam. Upah yang harus dibayar 40.000. Tuti, Abi 30.000 juga. Biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, setup time itu seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan jumlah biaya untuk memulai produksi.
Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi. Ada 3 perlakuannya. 1, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. 2, dimasukkan sebagai unsur BOP. 3, dibebankan kepada pemesanan yang bersangkutan. Premi lembur itu dalam perusahaan jika karyawan bekerja melebihi dari jam kerja biasanya mendapat premi lembur. Biaya tersebut akan dihitung sesuai dengan upah lembur dan dimasukkan ke daftar gaji karyawan. Terima kasih, itulah presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Ready? Udah. Penutupnya udah. Udah.